warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa, ya. Sebelum mulai pembelajaran, tolong ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya dulu. Ketua kelas, silakan. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ya. Pagi hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya? Alhamdulillah, ya. Jadi hari ini semuanya masuk, ya. Mudah-mudahan ke depan semuanya juga bisa masuk seperti hari ini, ya. Tetap jaga kesehatan karena meskipun keadaannya masih belum seperti biasa, ya, kalian masih melaksanakan pembelajaran terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas. Ibu berharap kalian tetap semangat dan tetap belajar yang rajin. Oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bab 1. Kira-kira bab 1 kemarin atau minggu lalu itu kita mempelajari tentang apaan? Negara-negara ASEAN. Ya, negara-negara ASEAN. Betul sekali. Untuk negara ASEAN, kira-kira yang menjadi bagian dari organisasi negara-negara ASEAN itu anggotanya negara apa saja? Angkat tangan. Ada yang masih ingat? Oke. Negara Indonesia. Terus Thailand. Terus Malaysia. Terus Myanmar, Singapura. Ya. Jadi negara-negara tersebut itu termasuk negara yang masuk dalam organisasi negara ASEAN, ya. Dimana ASEAN itu diresmikan pada tahun 1967 di Thailand, ya. Oke. Untuk pagi hari ini, ya, pagi hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya di bab 2, yaitu tentang mobilitas sosial, ya. Tadi malam kalian sudah belajar belum? Sudah. Alhamdulillah, ya. Coba sekarang Ibu akan memberikan, sebelum pembelajaran Ibu akan menayangkan KD dari mobilitas sosial tersebut, ya. Oke. Kompetensi dasar yang nanti diharapkan, ya, itu ada 3.2, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kemudian KD yang kedua itu adalah 4.2, yaitu menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan, ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini itu yang pertama adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis pengertian dan bentuk mobilitas sosial serta mengaitkan dengan kehidupan yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya mobilitas sosial dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menentukan upaya atau solusi yang tepat terkait dengan mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat maupun lingkungan sekitar, ya. Nah, jadi kalian nanti diharapkan dalam pembelajaran ini mampu untuk ketiga ini, ya. Oke. Sebelum kita mulai melanjutkan, silakan. Kemarin kan sudah dibentuk kelompok, ya. Silakan
bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang kemarin sudah kita sepakati. Silakan kelompoknya masing-masing. Ya, langsung ya ke kelompoknya masing-masing. Ayo, sudah. Nggak cepat saja ya. yang akan kita bahas salah satunya tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial di masyarakat. Ya.
awal pengertian dari mobilitas sosial, ya bisa dilihat di slide. Menurut seorang ahli, Paul B. Harten, mobilitas sosial ini adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lain. Jadi perpindahan dari satu strata ke strata yang lainnya. Kemudian yang kedua, pengertian dari mobilitas sosial. Secara epistemologis, kata mobilitas sosial ini berasal dari kata mobilis. Ini dalam bahasa Latin ya, yang berarti bergerak, dan sosial ini bahasa Inggris yang berarti masyarakat. Jadi mobilitas sosial ini berarti gerakan masyarakat. Nah, secara umum mobilitas sosial ini adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik lebih tinggi maupun lebih rendah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ya, kita langsung bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi kita nanti akan menekankan ke bentuk mobilitas sosial anak-anak pada pertemuan kali ini. Ya, jadi bentuk mobilitas sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal, kemudian yang kedua mobilitas sosial horizontal. Ya, adapun mobilitas sosial vertikal ini adalah dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal ke atas atau biasa disebut dengan social climbing. Ya, tadi sudah ada yang mulai mengerti pembelajaran atau materi hari ini, berarti tadi malam sudah belajar ya. Jadi mobilitas sosial vertikal ini dibagi dua, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, dan yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal ke bawah atau mobilitas sosial sinking. Ya. Kalau mobilitas sosial horizontal ini perpindahan status dari status satu ke status yang lainnya, akan tetapi tingkatannya tetap. Ya, misalnya kepala sekolah dipindah tugaskan ke kepala sekolah A, dipindah tugaskan ke kepala sekolah B. Ya, jadi tingkatannya tetap. Ya, meskipun pindah tapi tetap sebagai seorang kepala sekolah. Ya. Ya, ini pengertiannya juga. Mobilitas sosial vertikal ini adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Ya, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing, maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Ya, kalau mobilitas sosial horizontal itu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Ya, contohnya sudah. Sekarang perhatikan link video di sini. Ya, nanti setelah melihat tayangan video tersebut, ya, kalian akan mendiskusikan permasalahan kenapa kok bisa terjadi hal tersebut. Ya, siap anak-anak? Ya. Oke. Masih semangat ya? Silakan. Menurut Pak Probolinggo, Puput Diana Sari dan suaminya, anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem yang baru saja hadir, Hasan Aminuddin, proses pemerintahan KPK,
Mereka diduga tersangkut suap seleksi jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dinasti politik Hasan Aminuddin dan Puput bertahan selama 18 tahun di Probolinggo. Bagaimana memastikan dinasti politik kepala daerah bebas dari godaan korupsi? Kami akan membahasnya bersama PLT Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah KPPOD, Herman Nurcahyadi Suparman. Selamat malam, Bung Herman. Selamat malam. Iya, Bung Herman, ini kalau kita belum bicara soal dinasti, kita bicara soal kepala daerah yang jual beli jabatan. Pada kasus ini luar biasa, ada puluhan tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Pada 3 bulan sebelumnya atau 4 bulan sebelumnya, 4 bulan yang lalu, Bupati Nganjuk juga melakukan hal yang sama. Adakah kemudian catatan yang Anda miliki soal? Saja ya. Ya, anak. Dari tayangan tersebut kalian sudah menangkap toh apa maksudnya? Tentang apa itu kira-kira? Korupsi. Ya, jadi saat ini korupsi sangat banyak sekali, terutama yang dilakukan oleh pejabat di Indonesia. Ya. Sekarang tugasnya kamu diskusikan, ya, kamu diskusikan soal yang ada di slide ini bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan kalian diskusikan sekarang. Nanti setelah diskusi, ya, kalian sajikan hasil dari diskusinya masing-masing itu tiap-tiap kelompok satu anak. Ya, silakan. Silakan diskusikan yang nomor 1 itu. Diskusikan sesuai dengan pertanyaan yang ada di slide tersebut. Silakan. Jelaskan ya, yang nomor 1 dari tayangan tersebut, analisislah untuk mobilitas sosial apa yang sedang dialami oleh pelaku. Ya, ya, mobilitas sosialnya apa? Terus karena jangan langsung, ya, harus dijelaskan juga.
Catat ya, siapa yang aktif diskusi, siapa yang tidak. Dibuka saja biar cepat, ya. Dibuka sengaja disatukan. Kalau misalnya ada yang perlu ditambah, didiskusikan lagi. Ya. Oh, dari keempat pertanyaannya itu ada yang kurang jelas? Ada enggak? Dari keempatnya. Nomor 2, menurut kalian faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya hal tersebut? Dan yang ketiga, apa saja upaya yang dapat dilakukan agar mobilitas tersebut tidak terjadi pada kalian? Yang keempat, sebagai generasi muda saat ini, apa saja upaya yang kalian lakukan agar nantinya dapat mengalami mobilitas sosial quick-win? Jangan keliru, antara Sinken dan quick-win kan beda. Kalau yang terakhir itu mobilitasnya naik apa turun? Biar kalian bisa mengalami itu, apa usaha kalian? Ya, kalau quick-win kan, ya naik statusnya. Kelompok 3 sudah? Ayo. Duluan lagi. Mengamankan surat 7. Sudah?
Nggak bisa seperti yang sudah apa saja saya akan melakukan cepat mengalami rasa sakit. Sudah? 5 menit lagi. Tantangannya apa? Oke, waktunya habis. Kita presentasikan dari kelompok 1, 2, 3 yang berani mempresentasikan terlebih dahulu. Kelompok mana, yuk? Silakan. Ayo. Kelompok 1. Oke, siap? Ya, langsung dibacakan hasilnya. Ya. Ya. Silakan berdiri. Satu, dari tayangan tersebut, analisislah bentuk mobilitas sosial apa saja, apa yang sedang dialami oleh pelaku. Mobilitas penting karena penurunan status atau kedudukan seseorang. 2. Menurut kalian faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya hal tersebut? Faktor korupsi, faktor ingin memperkaya diri, dan keserakahan. 3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan agar mobilitas sosial tersebut tidak terjadi pada kalian? Menanamkan sikap jujur, tidak serakah, dan tidak gengsi. 4. Sebagai generasi muda saat ini, upaya kalian apa supaya dapat mengalami mobilitas sosial berimbing? Belajar yang rajin, tidak mudah menyerah, dan bekerja keras. Oke. Beri aplaus buat temannya kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Siapa wakilnya kelompok 2? Siapa? Oke, silakan berdiri. Presentasikan hasil dari kelompok 2. Hasil diskusinya. Ya, yang keras. Ya, Pak. Semuanya tepat. Dari tayangan tersebut analisislah bentuk mobilitas sosial apa yang sedang dialami pelaku. Mobilitas fisik karena pelaku korupsi. Ya, betul. 2. Menurut kalian faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut? Korupsi, agama, serakah, gaya hidup. Apa saja upaya yang dapat dilakukan agar mobilitas sosial tersebut terjadi pada kalian? Memperkuat agama tidak serakah. Sebagai generasi muda saat ini, upaya kalian apa supaya dapat mengalami mobilitas tinggi? Takut pada nasihat ayah bunda. Terus, ada lagi hanya itu. Saya akan menambahkan. Ya, usaha atau menyerah. Terus, ya, iya, ya. Kelompok 3, siapa kelompok 3 yang menjadi wakilnya? Silakan, yang keras harus
lebih lengkap ya. Jadi yang lain tolong saling melengkapi ya. Jadi kalau tadi dari kelompok 1 masih kurang lengkap, bisa melengkapi dari jawaban dari kelompok yang lainnya ya. Oke, silakan. Dari tayangan tersebut, analisislah bentuk mobilitas sosial apa Ya. yang sedang dialami pelaku Oke, mobilitas sosial tinggi. betul. Terus? Menurut kalian, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya hal tersebut? Korupsi, kurang bersyukur, ingin memperkaya diri. Ke, apa saja upaya yang dapat dilakukan agar mobilitas sosial tersebut tidak terjadi pada kalian? Yaitu menanamkan sikap jujur, bersyukur, dan tidak serakah. 4. Sebagai generasi muda saat ini, upaya kalian apa supaya dapat mengalami mobilitas sosial clearing dengan belajar yang rajin dan pantang menyerah. Iya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 3 juga beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi dari jawaban-jawaban kelompok kalian, diskusi kalian, kalian sudah memahami apa belum? Pengertian, kemudian kenapa dari tayangan tersebut bisa terjadi, terus bagaimana supaya hal tersebut tidak kalian alami nantinya, ya? Sudah paham? Sudah saling melengkapi ya jawabannya. Oke, jadi untuk diskusi hari ini sudah selesai. Kalian bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah ini Ibu akan memberikan soal pilihan ganda untuk mengetahui sejauh mana materi hari ini yang sudah kalian pahami, ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen ya. Nama dan nomor absen jangan lupa tulis. Biar Ibu nanti bisa menilai dengan jelas ya. Biar tidak tersesat dengan semuanya. Silakan kalian persiapkan dulu. Nanti kalau sudah selesai kita langsung. Silakan sendiri-sendiri memiliki ahli. Jadi nanti tahu sejauh mana yang sudah kalian pahami, yang melihat hasil dari yang sudah kalian kerjakan.
Oke, sudah. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Silakan. Bawa ke salah satu perwakilan dari ya. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, ayo. Ya, letakkan sini ya. Oke, ya. Oke, anak-anak. Jadi untuk pembelajaran hari ini, ya, adakah yang masih kurang jelas? Ada yang mau bertanya tentang mobilitas sosial? Ada yang kurang jelas? Mobilitas sosial? Siapa? Angkat tangan. Tentang materi hari ini sudah jelas semua? Oke. Terus sebelum Ibu akhiri, ya, mungkin ada di antara kalian yang akan menyimpulkan tentang materi yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Siapa? Oke, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Yang keras ya. sangat menyenangkan karena bukan hanya materi saja, tetapi kita juga diajarkan untuk memecahkan suatu masalah, di mana masalah tersebut termasuk mobilitas thinking. Hal tersebut karena adanya perilaku yang buruk. Oleh karena itu kita sebagai siswa harus memiliki perilaku yang baik agar tidak mengalaminya, karena hal itu merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain, masyarakat, juga pemerintah. Betul sekali. Tepuk tangan buat temannya. Jadi seperti tadi yang sudah teman kalian uraikan tentang kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini, itu yang kalian dapatkan tidak hanya itu ya. Jadi kalian jadi tahu pengertian dari mobilitas sosial, kemudian bentuk-bentuk dari mobilitas sosial itu sendiri, ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Jelas ya? Oke, ya. Untuk minggu depan jangan lupa kalian pelajari tentang konflik, ya. Tentang konflik dalam masyarakat, ya. Jadi karena kalian hari ini sudah jelas tentang mobilitas dan bentuknya, kita minggu depan akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang konflik dalam kehidupan masyarakat, ya. Anak-anak, karena waktunya sudah habis, ya. Untuk hari ini kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Tolong salah satu teman kalian untuk menutup dengan doa. Silakan. Berdoa mulai. Oke, ya. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat. Minggu depan kita akan pembelajaran IPS lagi. Akhir kata,
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam